wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore bagi kita semua. Kita masuk ke pertemuan ke-6, di mana materi pertemuan kita pada hari ini adalah anggaran produksi. Anggaran produksi ini merupakan lanjutan dari materi-materi sebelumnya, di mana kita telah membahas mulai dari forecast penjualan, kemudian anggaran penjualan. Nah, masuklah kita ke anggaran produksi. Jadi nanti data-data yang digunakan dalam pembuatan anggaran produksi bersumber dari anggaran-anggaran yang terdahulu, yaitu anggaran penjualan. Baik, sekarang kita mulai dari definisi dari anggaran penjualan, di mana anggaran penjualan ini memiliki dua arti ya, dalam artian sempit dan dalam artian luas, di mana dalam artian sempit itu merupakan anggaran jumlah barang yang akan diproduksi, yaitu merupakan perencanaan volume produksi dari suatu produk dalam periode tertentu di masa yang akan datang sesuai dengan tingkat dari penjualan yang direncanakan. Nah, dalam hal ini berarti volume dari barang yang akan diproduksi nanti akan disesuaikan dengan perencanaan penjualan ya. Kemudian dalam artian luas merupakan penjabaran dari rencana penjualan tadi. Ya, karena di sini nanti ada jumlah produksi, kebutuhannya, kemudian tenaga kerjanya, serta kapasitas produksi. Nah, jika kita buat dalam sebuah definisi yang umum, ya, anggaran produksi ini merupakan rencana terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan dihasilkan dalam suatu periode tertentu di masa yang akan datang. Di dalamnya itu mencakup jenis, jumlah, waktu produksi tersebut kapan akan dilakukan. Jadi produksi tidak perlu dianggarkan tetapi perlu dijadwalkan. Itu ya, cluenya ya, perlu dijadwalkan. Nah, kegunaannya tentunya selain sebagai pedoman kerja, kemudian koordinasi kerja, sebagai pengendalian divisi produksi, di samping itu anggaran tersebut juga memiliki kegunaan, yaitu untuk menunjang kegiatan penjualan. Selain itu, menjaga tingkat persediaan yang memadai. Jadi nanti di sini persediaan bahan yang tersedia, ya, persediaan produk jadinya itu berapa nanti yang akan kita anggarkan sehingga tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil. Kemudian mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi yang dihasilkan akan seminimal mungkin. Nah, tentunya dalam pembuatan anggaran produksi ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan sebuah anggaran produksi. Yang pertama adalah rencana penjualan yang tertuang dalam anggaran penjualan. Rencana penjualan yang terdapat di anggaran penjualan tentunya sudah diestimasi ataupun sudah dihitung sedemikian rupa. Kemudian nantinya angka-angka yang tertulis dalam anggaran penjualan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran produksi. Kemudian kapasitas pabrik dan peralatan pabrik ya. Jadi dalam hal ini berapa banyak sih sebenarnya kapasitas pabrik ya untuk memproduksi suatu barang pada periode tertentu. Kemudian peralatan-peralatan pabrik yang tersedia juga harus disesuaikan. Jangan sampai keinginan untuk berproduksi besar, keinginan untuk menjual produk kita besar, kemudian kapasitas pabriknya sudah memenuhi ya, sudah bisa memproduksi sekian ribu kilo misalnya, tetapi peralatan-peralatan yang tersedia ternyata tidak mendukung, itu juga tidak bisa. Oleh sebab itu, semua elemen-elemen yang dapat mendukung proses produksi tadi sangat berpengaruh terhadap nantinya penjual anggaran produksi tadi. Nah, selain itu tenaga kerja ya, itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian bahan baku ya, kemudian juga modal kerja untuk menjalankan proses produksi. Semua itu merupakan faktor-faktor yang dapat kita pertimbangkan yang dapat mempengaruhi penyusunan sebuah anggaran produksi. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktor, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam menyusun anggaran produksi. Yang pertama adalah menentukan periode waktu. Ya, periode waktu penyusunan anggaran produksi, kemudian periode waktu yang akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunannya. Kemudian menentukan satuan fisik dari barang yang akan diproduksi.
Contoh satuan fisik itu seperti ya, minuman seperti ini ya. Nah, minuman seperti ini satuannya nanti kita akan berproduksi secara apa? Apakah satu box atau satu kardus atau satu botol, atau satuannya apa yang akan kita tuangkan di dalam anggaran produksi kita? Karena beda-beda ya satuan dari setiap produk. Ada yang berdasarkan lusin ya. Kemudian ada yang berdasarkan mungkin jumlah botol, jumlah satu kardus, jumlah sekian box dan seterusnya. Jadi itu akan berbeda setiap produknya. Kita juga harus menentukan satuan fisik dari barang yang akan kita produksi itu apa. Apakah unit ya atau apa ya. Kemudian menentukan standar penggunaan sumber daya. Hal ini menyangkut bahan baku, tenaga kerja, dan penggunaan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang dari produksi tersebut. Selanjutnya adalah menentukan kebijakan pola produksi. Ya, apakah nanti akan menggunakan kebijakan pola produksi konstan, kemudian bergelombang, atau justru malah pola produksi bergelombang secara moderat. Karena di dalam anggaran produksi ini ada 3 yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam penentuan sebuah anggaran produksi. Nah, kemudian selanjutnya adalah menyusun anggaran ya ke dalam sebuah tabel ya. Kemudian di situ selainnya adalah untuk kasus-kasus yang lebih kompleks, penyajiannya dapat disesuaikan dengan prinsip jelas dan informatif. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah dalam menyusun anggaran produksi. Setelah itu, terdapat sebuah formula yang dapat kita gunakan sebagai acuan dalam penentuan nanti besarnya tingkat produksi, di mana kita dapat menghitungnya dengan tingkat penjualan ya, atau anggaran penjualan yang telah disusun sebelumnya itu berapa ya. Kita anggap saja untuk satuan fisik pada saat ini kita anggap saja unit ya. Jadi pembuatan barang X sebanyak sekian unit di rencana penjualan pada anggaran penjualan, kemudian ditambah dengan persediaan akhir yang dimiliki oleh perusahaan. Jumlahkanlah kedua elemen tersebut, itu merupakan jumlah ataupun kebutuhan yang akan kita produksi. Nah, setelah itu kita kurangi dengan adanya tingkat persediaan awal pada perusahaan tersebut. Jadi nanti rencana penjualan atau anggaran penjualan jumlahnya berapa, ditambah dengan persediaan akhir, artinya persediaan yang ingin kita miliki di akhir periode kita itu berapa, nanti dikurangi dengan persediaan awal yang terdapat di dalam perusahaan kita pada awal periode. Nah, itu merupakan tingkat produksi yang akan dijadikan sebagai dasar dalam penentuan nanti jumlah produksi. Nah, ini yang saya sudah jelaskan tadi, bahwasanya dalam menentukan tingkat produksi ya, ada penyusunan anggaran produksi, maksudnya ada beberapa kebijakan perusahaan. Yang pertama adalah stabilitas produksi. Stabilitas produksi itu artinya produksinya itu stabil atau tetap, di mana pada saat ini kebijakan ini menekan pada stabilitas produksi. Jumlah produksi itu akan tetap setiap periodenya. Ya, itu kata kuncinya. Jumlah produksi akan tetap setiap periodenya. Ya, kita misalkan tadi periodenya adalah satu caturwulan, maka caturwulan pertama, kedua, ketiga, yaitu akan sama jumlah produksinya, tidak mengalami perubahan. Itu yang disebut dengan pola produksi atau produksi secara tetap atau stabilitas. Kemudian yang kedua adalah stabilitas persediaan barang jadi. Artinya persediaan yang ada di dalam satu periode dengan periode yang lainnya itu tetap, tidak ada yang mengalami perubahan. Nah, sehingga nantinya volume produksi ya, jumlah barang yang akan diproduksi setiap periodenya akan mengalami perubahan atau berfluktuasi sebesar tingkat penjualannya. Contoh nanti kita akan bahas ya. Jadi pada intinya untuk yang nomor 1 tadi, produksi tetap adalah ketika volume produksi dari setiap periode adalah sama. Untuk yang kedua, stabilitas persediaan barang jadi berarti barang jadi atau persediaan barang ya, baik itu persediaan awal maupun persediaan akhir barang tersebut setiap periodenya adalah sama, sehingga nantinya volume produksi atau tingkat produksi untuk setiap periodenya akan berfluktuasi sesuai dengan jumlah penjualan. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga adalah kebijakan moderat, di mana ini merupakan kombinasi dari kedua kebijakan di atas,
Sehingga nanti di sini tentunya untuk yang bagian atas tingkat penjualan, bagian tengah merupakan persediaan barang, dan bagian bawahnya tadi merupakan penjualan, merupakan volume produksi. Nanti ketiganya ini akan berubah-berubah ya, akan berbeda-beda. Artinya tingkat produksi dan persediaan barang untuk setiap periodenya akan mengalami perubahan. Ya, kalau yang kedua tadi akan berfluktuasi ataupun dia sebanding dengan penjualan. Kalau yang ini tidak, jadi semuanya berubah atau semuanya beda. Nah, sebagai contoh, lihat yang ada nanti di slide Anda, ya, ada saya buat di situ untuk penyusunan anggaran dengan stabilitas produksi. Satu bulan pertama, PT Sinar Makmur Palapa yaitu akan memproduksi sebanyak 21.000, ya. Data penjualannya akan menjual sebanyak 21.250 unit, catur bulan kedua 15.000 unit, catur bulan ketiga 13.750 unit. Nah, ini merupakan data yang terdapat di dalam PT Sinar Makmur Palapa, di mana data tersebut merupakan data penjualan. Nah, kemudian dari data tersebut, ya, susunlah anggaran produksi dengan pola konstan. Nah, di dalam contoh soal ini kita anggap saja karena di sini langsung sudah ada tabel, ya, atau jawaban dari soal tadi, di mana di dalam tabel tersebut memuat keterangan periode, di mana periodenya adalah catur bulan pertama, catur bulan kedua, dan catur bulan ketiga. Isinya tadi adalah keterangan. Di situ ada penjualan, persediaan awal, kebutuhan, persediaan akhir, dan produksi. Nah, di sini kita lihat bahwasanya penjualan catur bulan pertama adalah 21.250, sementara persediaan awal yang dimiliki adalah 3.500 dan persediaan akhirnya adalah 5.250. Nah, sekarang kita kurangkan penjualan yang akan direncanakan tadi sebanyak 21.250 dikurang persediaan awal yang dimiliki, sehingga total kebutuhannya adalah 17.750. Nah, kemudian persediaan akhirnya 5.250, sehingga jumlah yang akan diproduksi atau tingkat produksi untuk catur bulan pertama adalah 23.000 unit. Nah, inilah yang tadi kita sebut dengan pola produksi konstan, di mana setiap periodenya jumlah produksi yaitu sama sebanyak 23.000 unit. Nanti dapat Anda lihat dalam slide. Lanjutnya, untuk periode ataupun pola produksi bergelombang yang kedua, ya, ini masih sama soalnya. Kita anggap saja 21.250 catur bulan pertama, kemudian 15.000 di catur bulan kedua, 13.750 di catur bulan ketiga. Nah, dalam hal ini ingat tadi bahwasanya kalau pola produksi yang kedua berdasarkan stabilitas persediaan. Nah, di sini persediaan Anda dapat melihat setiap periodenya adalah sama. Ya. Persediaan awal dan persediaan akhir dari mulai catur bulan pertama sampai catur bulan ketiga adalah sama sebesar 3.500. Nah, inilah yang menyebabkan fluktuasi tingkat produksi setiap periodenya. Sehingga di sini penjualan dengan produksi setiap periodenya pada pola produksi kedua ini akan sebanding, ya. 21.250, di sini juga 21.250. Kemudian penjualan untuk catur bulan kedua 15.000, kemudian tingkat produksinya tadi juga 15.000, kemudian untuk catur bulan ketiga 13.750, kemudian di produksinya juga 13.750. Nah, inilah tadi contoh dari pola produksi yang kedua, di mana di situ terlihat untuk persediaannya itu stabil, ya, kemudian produksinya akan mengikuti atau sejalan dengan tingkat penjualan. Nah, setelah kita membahas pola dua produksi tadi, di mana pola produksi pertama adalah pola produksi konstan atau stabil, yang kedua adalah pola produksi bergelombang, ya, atau stabilitas persediaan. Nah, yang ketiga ini adalah kombinasi dari kedua pola tersebut, sehingga ini disebut dengan pola produksi metode kombinasi atau moderat. Dalam hal ini dapat kita lihat di slide bahwasanya tingkat penjualan, kemudian persediaan dan tingkat produksi setiap periodenya itu berbeda. Nah, kita lihat di sini perbedaan tersebut, ya, berfluktuasi dari mulai catur bulan pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian di sini
Persediaannya juga berbeda setiap periodenya. Salah satu contoh triwulan pertama 21.250. Kemudian kita memilih ternyata di awal periode ataupun di persediaan awalnya perusahaan memiliki 3.500. Nah, awalnya harus diproduksi 21.250, tapi karena sudah memiliki 3.500 persediaan awal, sehingga kebutuhannya adalah 17.750. Itulah yang dibutuhkan. Nah, kemudian harusnya kan ini yang diproduksi 17.750. Tapi adanya keinginan perusahaan untuk memiliki persediaan di akhir periode adalah sebanyak 5.250. Sehingga tingkat produksi yang harus diproduksi ya di triwulan pertama adalah 17.750 ditambah 5.250 sehingga totalnya adalah 23.000. Begitu juga untuk periode yang selanjutnya. Nah, jelaslah dalam hal ini merupakan kombinasi, jadi moderat ya, pola produksinya berubah-ubah setiap periode tetapi perubahannya tidak sebanding dengan penjualannya. Oke. Jadi inilah materi yang dapat saya sampaikan di pertemuan ke-6. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai di sini, see you next time. Selamat pagi dan selamat sore.